Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Klikit SMPN Negeri 1 Selong. Bersama saya Zaskia Raya. Kali ini kita akan podcast bersama Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Hai, saya Lalu Hoibur Razi selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Selong periode 2021 periode 2022. Hai, saya Alfolia Magufiro selaku Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Hai, salam kenal. Salam kenal. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap ditanya? Siap. Gimana perasaan kalian waktu dicalonin jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS? Pastinya kayak seneng sih, kayak nggak nyangka gitu. Kayak wah, kita kok bisa dipilih gitu. Kalian ada pikiran nggak kenapa kalian yang dipilih bukan teman kalian yang lain? Sedangkan mungkin masih banyak kinerja teman-teman OSIS yang lebih dari kalian. Nah, kalau untuk itu kayaknya kurang tahu sih. Mungkin Aufa sendiri tahu mungkin alasannya. Kurang tahu. Kayaknya sih karena mungkin Ketua OSIS sebelumnya gitu ngelihat kinerja kita lumayan aktif di organisasi gitu. Nah, mungkin karena itu kita dipilih. Nah kan sekarang sudah terpilih nih jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Pastinya kalian punya tanggung jawab yang besar untuk sekolah ini. Gimana perasaan kalian setelah keterima gitu? Alhamdulillah senang pastinya, tapi ya gitulah. Pasti ada rasa Ada. beratnya gitu kan? Iya. Iya. Takut kayak gimana, tapi ya udah jalanin aja. Kalian punya visi misi? Punya. Boleh disebutin? Baik, dimulai dari visi ya. Iya. Visi kita menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 1 Selong menjadi siswa yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, mematuhi peraturan dan tetap berlandaskan iman dan tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menaati peraturan. Bagaimana cara kalian untuk melaksanakan itu? Ya pastinya gimana ya, Pasti kayak pertamanya itu dari OSISnya terlebih dahulu. Kan kalau OSISnya belum mematuhi peraturan, gimana siswanya? Pastinya kita pertama fokus sama OSISnya dulu, sama anggota OSISnya, baru setelah itu kita menaati peraturan buat siswa-siswanya. Tapi kan kalau nggak ada teguran nih, anak-anak pasti bakalan acuh dengan aturan sekolah. nah makanya itu kita kayak OSIS harus teliti gitu ngelihat siswa-siswa yang nggak mematuhi peraturan kayak gitu. Kayak semisal kemarin ada yang berantem. Nah, kayak gitu seharusnya OSIS tuh pasti akan bekerja di sana. Tapi yang saya lihat di sini tidak ada OSIS yang bertindak. Banyak sekali loh kakak kelas dari kalian yang melanggar peraturan sekolah, tapi dari kalian tidak ada yang bertindak. Seperti contoh kecil ngeluarin baju. Mungkin OSIS sudah berkali-kali negur, tapi kayak mungkin kakak kelasnya yang bodoh amatan gitu. Kenapa bisa bodo amat? Seharusnya dia takut dong sama OSIS. Kan jabatan kalian di sini terbilang tinggi. Gimana ya? Kayak kalau OSIS yang negur nih, karena OSIS adik kelasnya, jadi kayak dia adik kelas bisa bisa disepelekan, kayak dia menyepelekan gitu, karena kan kita masih adik kelas nih. Jadinya bisa dia itu kayak menyepelekan kita. Masa karena kalian di sini adik kelas, dia bisa seenaknya sama kalian? Ya mungkin karena itu. Kan sama-sama makan nasi. Tapi bisa jadi ada yang makan roti. Ya juga ya. Oke, strategi kalian untuk mewujudkan visi misi tadi seperti apa? Strategi kita sih kayak semua OSIS itu pokoknya harus bekerja gitu. Kalau sampai ada yang satu nggak bekerja, ya pasti akan dapat teguran gitu dari OSIS lainnya. Kalau tantangan deh untuk kalian itu seperti apa? Tantangannya menjadi ketua dan wakil ketua OSIS yang pasti banyak dikucilin sama warga di sekolah. Tantangan kita tuh kayak pasti kan di setiap sekolah lah pasti ya ada kayak siswa-siswi yang nggak mematuhi peraturan, yang kadang nakal gitu, bisa dibilang nakal kayak gitu. Nah itu yang
apa namanya kayak eh, itu salah satu tantangan kami untuk menegur dia kayak gitu. Kalian punya program nggak tentang kelestarian lingkungan sekolah? Oh ya, kemarin ada salah satu program kerja kayak siswa-siswi datang maupun pulang sekolah akan melakukan kegiatan bersih-bersih. Kegiatan bersih-bersih. Kegiatan bersih-bersih itu pasti pembersihan sekolah kan? Iya. Sekotor apa sih sekolah ini kalian lihat sampai kalian punya program seperti itu? Untuk kata kotor sih nggak kotor-kotor banget, tapi pasti ada lah ya siswa-siswi yang kayak ngebuang sampah kayak gitu, kayak ngecabut-cabutin rumput. Nah, sampah-sampah yang kebuang atau rumput-rumput yang keikut ke depan kelas maupun ke dalam kelas itu yang akan dibersihkan oleh siswa supaya nanti kalau ada kunjungan gitu kan, kunjungan tiba-tiba, jadi orang yang datang melihat wah SMP 1 ternyata bersih banget kayak gitu. Jadi kayak cocok nih jadi panutan sekolah-sekolah lain. Tapi di sini di sekolah ini belum ada sih terlihat anak-anak yang mematuhi program kamu. Kalau kamu terus-terusan melihat dari OSIS terus yang bekerja, OSIS dulu yang kamu lihat sebelum siswa, gimana cara kamu mewujudkannya? Pastinya kita yang akan turun juga kan. Jadi kita yang negur juga gitu. Kita yang negur, OSIS juga harus negur kayak gitu. Menegur itu kamu bilang ke orangnya gitu kan? Iya, bilang Nah, langsung. kalau tegur terus itu bakalan capek untuk diri kita sendiri juga. Nah, kayak gitu nih. Saya kayaknya dulu pernah dengar cerita angkatan OSIS angkatan berapa mungkin dari SMP 1 itu ketua OSISnya kayak tegas gitu. Jadi kalau dia udah capek gitu ngomong, dia langsung kayak ngelapor ke BK supaya siswa yang terus-terusan tidak mau ditegur, jadi dia akan nurut. Karena kalau hanya sesama siswa dia nggak akan mau nurut kan, nggak tahu mau nurut. Jadi mungkin guru yang membuat dia bisa nurut. Saya sebagai kakak kelas di sini merasa bahwa OSIS itu belum berani menegur kakak kelasnya. Nah ya, saya juga ngelihat gitu. Kenapa seperti itu? Kakak kelas banyak loh yang melanggar aturan. Mungkin karena dia takut kayak gitu, takut dia apa-apain. Kayak kemarin kayaknya ada yang cerita ke saya kayak saya udah negur nih tapi takut kayak dipukul kayak gitu. Nah itu yang membuat mereka takut untuk menegur. Berarti OSIS nggak tegas. Itu yang Bisa dinamakan dibilang. belum tegas. Gitu. Kalau kamu merasa belum tegas, kamu harus tegaskan diri kamu. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih cara kamu bekerja sama dengan kakak kelas kamu, dengan adik kelas kamu untuk mewujudkan visi misi kamu? Ya pastinya akan kayak gimana ya? Upa punya jawaban? Ayo dong, wakil ketua Ayo OSISnya dong. dijawab. Masa ketua OSISnya terus? Ayo dong ngomong. Kalau kerjasama mungkin Kerja sama ini loh, untuk bekerja sama dengan kakak kelasnya biar kakak kelasnya nggak ngelanggar aturan lagi. Mungkin kita kayak ngebuat ngomong kayak gini kakak kelas. Kayak ayo dong, siapa kalau kalian sangat mematuhi peraturan nih, kalian ngelakuin peraturan, kita akan ngomong ke guru atau kepala sekolah untuk membuat acara meriah-meriah gitu di sekolah agar gimana ya? kayak sebagai balasan lah karena dia Nah. udah nurutin peraturan. Kenapa harus acara meriah? Supaya mereka tertarik gitu untuk mematuhi peraturan. Kalau kita cuma bilang besok ada kayak nyanyi-nyanyi gitu, pasti kan mereka nggak bakal mau nurutin kan, kayak nyanyi-nyanyi udah biasa kita lihat di mana-mana kayak gitu. Tapi kalau acara meriah itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal untuk buat mereka mematuhi aturan. Itu bukan salah satu target untuk mereka mematuhi aturan. Karena itu luar dari sekolah. Kayaknya kita bakal dibantu minta tolong untuk BK juga untuk supaya siswa mematuhi peraturan. Gitu. Bagaimana kamu melihat kakak kelas di sini, siswa-siswa di sini, bagaimana kamu melihatnya, apakah baik atau sebaliknya?
kayaknya bukan kakak kelas doang ya, kayaknya kelas 9 sama kelas 7 kelas 8 tuh rata-rata kayaknya sih emang ada baiknya dan ada buruknya juga kayak gitu. kurang baik aja. Iya. Kamu merasa kinerja kamu di menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sudah baik? Belum sih, soalnya belum tercapai kan semua visi misi kita. Mungkin di masa sekarang nih, kan pandemi udah hampir berakhir. Kalian sudah aktif sekolah gitu, berbaur dengan adik kelas, kakak kelas, dan teman-teman kalian. Nah, kalian di situ bisa lebih mudah untuk menjalankan visi misi kalian. Iya kan? Iya, tapi kayak kalau kita gimana ya, kayak acara kebersihan tadi kan, kayak kita tuh kadang nggak didengerin gitu kalau ngomong-ngomong, kayak ayo dong tolong bersihin kayak gitu, pasti mereka selalu lolos kayak gitu. Kayak mereka buang sampah sembarangan gitu tidak tegur, tolong dong sampahnya dibuang di tempat sampah, pasti mereka langsung lolos, entah pergi lari gitu. Nah, itu cara kamu biar mereka nggak lari. Itu gimana? Cara biar mereka ngedengerin dah. Gimana ya? Ya ngomongin baik-baik ke mereka, ngejelasin apa manfaatnya buang sampah pada tempatnya, terus apa yang harus dilakuin. Penting itu penting. Lumayan banget. sih. Penting. Penting untuk Penting untuk kita semua. Iya kan. Kan di masa sekarang ini juga lagi ada penyakit demam berdarah kan. Kalau pada buang sampah bukan pada tempatnya, pasti nanti berkembang biak. Terus ada yang kena penyakit demam berdarah. Kan berbahaya tuh. dari diri kalian sendiri sudah melakukan itu. Kayaknya sudah sih, soalnya kayak pasti kan kita jadi panutan, jadi kita ya harus mematuhi peraturan juga kan. Ya. Seberapa penting bagi kalian jabatan kalian saat ini? Penting banget. Letak pentingnya itu di mana? Kayak ngebantu buat ngemajuin sekolah kan. Penting dari segala hal. Bisa dibilang kayaknya Letak pentingnya di mana? ya gitu, membantu siswa untuk mematuhi peraturan kan. Kalian sudah mematuhi peraturan. Saya pribadi sih Dari segi apa? dari segi pertama penampilan, kedua protokol. Ketepatan waktu. Penampilan yang kayak gimana nih? Penampilan kan harus rapi bersih kan, pakai pakaian buat ke sekolah. Atribut juga harus lengkap kan. Emang di sini di sekolah ini ada yang seperti itu, tidak berpakaian yang rapi, terus atributnya tidak lengkap. Ada Ada, aja, tentu banyak. saja ada. Kayak yang dilihat tadi pagi kan, pada saat upacara banyak yang di depan disuruh baris di depan karena atributnya tidak lengkap dan tidak menaati peraturan. Oke, ya. Cukup ini ya, cukup bagus juga jawabannya. Saya mau nanya lagi nih, boleh ya? Boleh banget dong, ayo dong tanya-tanya. Jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu tantangannya banyak juga. Bisa dibilang banyak banget. Kalian pernah kena bully di sekolah karena menjabat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Kayaknya sih karena baru beberapa minggu ya, jadi kayaknya belum ngerasa kayak gitu. Tapi pernah kena kayak palak juga. Apa itu? Apa itu palak? Kayak diminta-mintain duit kayak gitu, kayak gini loh ngomongnya, kayak aku udah milih kamu nih, sini dong duitmu kayak gitu. Cara kamu meyakini siswa-siswa di sini biar kamu kepilih jadi ketua OSIS itu apa sih sebenarnya, sampai pilih skor dari paslon 1 dan paslon 2 itu beda jauh banget. Ya mungkin karena mereka melihat visi misi kita kan, kayak mungkin banyak di sini yang ekstrakurikulernya yang tidak pernah latihan kayak gitu contohnya, mungkin karena Yang tidak aktif. iya tidak aktif, mungkin karena melihat atau mendengar visi misi kami, jadi mungkin tertarik sama kami. Wah mungkin nih dia bisa kayak ngemajuin ekskul kita kayak gitu. Untuk ekskul ya, ekstrakurikuler, cara kalian memajukan itu apa?
dia membantu kayak promosi terus ngomongin ke guru, kayak Pak ini ekstrakurikulernya nggak berjalan, tolong dong dibantu kayak gitu. Kalian yakin gak sih visi misi kalian itu berjalan 100% di sekolah ini? Yakin? Yakin. Tadi ada beberapa jawaban kamu bilang kalau di sini banyak yang melanggar peraturan. Banyak melanggar peraturan, itu aja udah salah kan, melanggar peraturan. Cara biar dia berjalan 100% itu gimana? Kan masih ada yang melanggar peraturan. Ditegur pun acuh tak acuh. Caranya 100% itu bagaimana? Mungkin bisa minta tolong ke guru kayak gitu kan. Minta tolong ke guru, nggak diberi sanksi. Ya, Bisa dibilang kita ngomong ke guru dulu, nah kita tegur, lalu kalau kayak udah sangat amat berkali-kali nih ngulang kesalahan itu, mungkin bisa kita omongin ke guru. Nah nanti guru yang tindak lanjuti, mungkin kayak gimana ya, kayak bonceng 3, menggunakan seragam sekolah kayak gitu. Apa sih pentingnya OSIS di sekolah? penting buat ya, biar siswanya itu menaati peraturan, buat menegur tugas. Maksud saya itu penting dalam hal apa gitu. Hal memajukan sekolah, mungkin siswa-siswa di sini juga bisa memajukan sekolahnya, bukan OSIS doang kan? Kan kita di sini siswanya banyak. Mungkin OSIS bisa ngebantu guru, mungkin guru bisa kayak ngomong ke OSIS dulu, nah OSIS yang ngomong ke siswa-siswa lainnya. Oke deh, kalau begitu ya sih. Walaupun saya belum mengerti dengan jawaban kamu, tapi nggak apa-apa. Dari tadi ngomong-ngomongnya nggak apa-apa. Oke, kinerja dari OSIS apa sih yang kamu nggak suka? Kayaknya sih kayak menggunakan gelang gitu ya. Menggunakan gelang. Iya. Kinerja, Oh, kinerja. bukan Sorry, peraturan. sorry. Iya, kinerja. Kinerja. Mungkin seperti tidak berani menegur ya. Tidak berani menegur kakak kelas. Iya kan? Itu termasuk kinerja kan? Kan OSIS di sini kan begitu. Apalagi yang masih kelas 8 nih belum berani negur kakak kelasnya. Kenapa ya kayak gitu? Ya kembali lagi ke yang tadi, masih ada yang takut sama kakak kelasnya. Karena kan kebanyakan kakak kelas juga kadang kayak nyepelein kita karena kita adik kelas. Kenapa kalian bisa takut? Kalian kan manusia, sama-sama makan nasi. Kenapa kalian bisa takut? Soalnya kalau kalian ngerasa kalau kalian itu jabatannya tinggi di sini, seharusnya kalian nggak takut dong. Kan kalian ketua OSIS nih, wakil ketua OSIS. Seharusnya disegani sama siswa-siswa di sini, bukan malah dibully. Ayo. Gimana ya? Agak ini ya guys. Kayak Agak ya begitu. Ayo pembicaranya jawab. agak skakmat ya. Ya soalnya sih saya lihat juga belum ada yang berani negur kakak kelas. Banyak loh kakak kelas kalian yang bawa HP. Banyak kakak kelas kalian yang ngepost foto di sekolah, sementara itu dilarang bawa HP kan. Kenapa kalian nggak ambil HP-nya? Kenapa kalian biarin? Karena kan kita kayak pasti ngelihatnya tuh saat udah di rumah gitu. Seharusnya ada peneguran. Maksud saya yang di sekolah pasti kalian pernah ngeliat kakak kelas kalian bawa HP. Kenapa kalian nggak ambil aja HP? Kenapa kalau adik kelas bawa HP kalian langsung ambil? Kakak kelas sama adik kelas itu derajatnya sama aja. Kalian cuma beda setahun. Ibu kalian lebih tua dari dia, bukan? Kalian nggak perlu takut sama dia sebenarnya. Kan harus tegas. Ya guys, jadi pembahasannya lebih agak ke sini dulu ya. Bukan kakaknya sendiri yang ngomong kita yang kurang tegas tadi. Tadi ada loh jawaban kalian. Gimana ya? Ya, saya mendengar.
Perasaan tadi kakak sendiri yang ngomong tidak tegas. Kalian ini gimana sih? Oke, pertanyaan yang lain deh, yang lebih greget gitu, yang lebih greget. Untuk kelestarian sekolah deh ya, untuk kelestarian sekolah. Sekolah ini kan mungkin kurang bersih ya. Saya sendiri merasa seperti itu soalnya. Kenapa kalian nggak ngadain lomba gitu, lomba kebersihan kelas? Oh, bukannya sudah di apa? Oh, sudah. Sudah kan setiap hari Sabtu. Sudah. Ada pengecekan kelas. Mungkin kemarin belum dilakukan, mungkin minggu ini mungkin minggu ini akan dilakukan. Diaktifin. Ya dilakukan. Di sini kita merupakan aja ya. Peraturan sekolah yang menurut kalian kan masuk akal. Itu apa sih? Yang Itu gimana? dia yang tadi yang menggunakan gelang. Iya ya. Peraturan di sekolah ini tuh apa aja sih? Kalau dari OSIS mungkin ada yang tahu. Apa? Nggak boleh pakai Gelang. gelang, aksesoris kayak gimana? Aksesoris, sepatu berwarna lain, terus rambut diwarnain, tidak menggunakan atribut, terus apa lagi ya? Kayak mengonsumsi Oh iya, satu lagi, mengonsumsi makanan kuaci. Makanan kuaci. Kok bisa? Itu peraturan. Kan itu dimakan. Kan itu ada aturannya, tidak boleh memakan kuaci di SMP Satu Solo. Lucu ya. Cara kalian mengajak kakak kelas nih. Saya mau nanya lagi nih tentang kakak kelas, kakak kelas, kakak kelas. Soalnya kakak kelas di sini banyak banget yang ngelanggar aturan. Iya. Cara ngajak kakak kelas itu gimana sih biar taat peraturan, taat peraturan sekolah? Kayaknya kalian udah capek banget nih. Sampai nggak bisa berkata-kata. kalau buat cara ngajaknya sih belum terpikirkan ya. Kenapa belum terpikirkan? Kita bentar lagi mau tamat. Soalnya kita baru pelantikan juga kan. Buatan Kedepannya kalian akan ada program atau apa gitu untuk memajukan SMP ini agar banyak peminatnya. Maksudnya apa, peminat banyak yang mau masuk di sini dengan adanya program yang menarik? ada sih, kita ada niatan mau bikin kayak video buat ngenalin Iya, lingkungan misalnya sekolah. sekolah menggunakan sosmed kayak gitu. Kayak membuat sosmed untuk SMP Negeri Satu Solo. Sosmed apa? Sosial media seperti kayak mungkin di apa namanya? Di tahun-tahun ini kan lagi ada aplikasi yang sangat lagi disukai hampir semua orang ya, kayak aplikasi TikTok kayak gitu. Nah, kita mau ngebuat akun di sana. Di sana isinya kayak segimana bagus sih SMP Negeri Satu Solo, segimana seru sih kayak gitu. Emang menurut kalian sekolah ini seru? Seru kok sekolahnya. Seru. Dari Seru. guru-gurunya juga. Seru ya. Apalagi sekarang kan udah berkembang ada Iya, podcast ya. udah ada ekskul ini. Iya. Oke. Sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kalian pernah ngerasa nggak kalau ada yang lebih pantas dari kalian? Mungkin ada. Pernah sih. Iya pernah. Kayak kalian ngerasa mungkin, ini kok aku ya yang jadi ketua OSIS, kok aku ya yang jadi wakil ketua OSIS, kan dia lebih bagus kinerjanya daripada aku, kenapa harus aku yang terpilih? Atau melihat dari paslon urut 2 ya, yang kemarin itu, Iya. paslon urut 2, kenapa sih nggak mereka aja gitu? Kalian pernah mikir seperti itu nggak? Pernah sih. Kayaknya pernah di awal-awal sih. Oke deh, kayaknya itu aja seputaran dari podcast dan sesi pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu punya kata motivasi nggak untuk OSIS, atau mungkin kamu ingin mengajak teman-teman semua untuk menaati peraturan dan masuk OSIS? Dari Alfa ada? Nggak ada saya. Kata motivasi kamu untuk
kakak-kakak kelas kamu deh yang melanggar peraturan atau kata motivasi tentang OSIS. Gimana ya? Masa nggak ada sih, kan kamu sudah lama menjadi OSIS. Agak bingung sih. Soalnya nggak biasa ngebuat kata-kata motivasi gitu. Motivasi kan dari diri sendiri juga. Iya, mungkin mereka nggak terlalu tertarik ya dari kata-kata motivasi. Mungkin kalau ada motivasi dalam diri sendiri kayak gitu. Oke guys, jadi itu aja ya pembahasan kali ini tentang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, semoga dari podcast ini kalian bisa mengambil hikmahnya deh. Untuk kakak-kakak kelas yang kurang taat peraturan sekolah juga semoga lebih menaati lagi. Kasihan loh yang udah menjabat, kalian bully, kalian ya gitu. Kalian langgar aturan yang telah dibuat baik-baik. Sekian dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe. Dadah.